Hati-hati dengan nafsu kita. Lagi sholat nafsu kita ikut apa enggak? Lagi puasa nafsu kita ikut apa enggak? Terus nafsu itu. Bahkan bagi orang yang sudah beribadah, sudah masuk dalam proses ibadah, nafsu kita itu bisa memerintahkan kepada ibadah. Tapi si nafsu ikut andil bagian. Itulah kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, jebakan nafsu. Kata nafsu, ngaji. Padahal di hatinya, biar aku disebut orang soleh. Kalau aku disebut orang soleh, nginjem ke orang lain, dikasih apa enggak? Kok jadi ke situ ya? Itu si nafsu tuh begitu. Nyuruh kepada ketaatan, dia ikut bagian. Termasuk ria itu, menyuruh ibadah, tapi si nafsu ambil bagian. Biar aku disebut orang soleh dalam ibadah. Biar aku kalau diketahui oleh orang lain, orang yang paling dermawan. Siapa? Nafsu ambil bagian dalam ibadah. Akhirnya tidak ikhlas ibadahnya. Hati-hati. Kalau nafsu kepada orang yang masih dalam kubangan maksiat, nafsu terang-terangan memerintahkan kepada dosa-dosa besar. Tuh, nafsu begitu. Kalau kita dalam posisi bergelimang dosa dan kemaksiatan, si nafsu terang-terangan menyuruh kepada dosa-dosa besar. Tapi kalau kita sedang belajar ibadah, hati-hati, nafsu harus dikendalikan. Jangan sampai nafsu kita ikut andil bagian dalam ibadah kita. Pingin dapat pujian, seneng nggak kalau dipuji? Seneng apa enggak? Senang dipuji, senang dicaci. Kalau masih senang dipuji orang, nggak suka dicaci orang, belum menjadi wali Allah. Pingin jadi wali Allah nggak? Suka dicaci, nggak suka dipuji. Hati masalahnya. Jadi kalau di balik ibadah kita, nafsu kita ikut andil bagian, wahadun nafsi bitaati sirrun khofiyun, kata Syekh Ibnu Athaillah. Ikut andil bagian nafsu dalam ketaatan itu adalah sesuatu yang lembut, tidak dirasa bahwa itu adalah nafsu. Disangkanya ibadah aja kita. Padahal di sini ada nafsu ikut bagian, ingin dapat pujian, ingin dapat penghormatan dari orang lain di balik ibadahnya tersebut. Hati-hati, kata Syekh Ibnu Athaillah, so'bun ilajuh, sulit mengobati nafsu yang memerintahkan kepada ibadah, karena nafsu ikut andil bagian.